Inhibitor itu amlodipin bekerja pada enzim apa? Apakah sama dengan atorvastatin? Kalau nggak sama kan nggak mungkin dong. Sama. Ayo, tolong dibantu dijawab. Memang si enzim 3,4-nya adanya di hati. Nih si CYP2C9 juga di hati. Hati kan sama lah. Bagaimana ceritanya? IO-nya apa? Moderate atau mayor? Buat atorvastatin dan amlodipin dia moderate, Prof. Iya. Nah, kalau metabolisme itu kan diterangkan apakah dia diinhibisi atau diinduksi. Kemudian di enzim apa? Apakah dia sebagai katakanlah inhibitornya kuat atau lemah gitu. Sehingga itu yang menjadi perhatian kita kan. Apa dampaknya kalau dia inhibitor? Ini gimana kamu membuatnya? Coba Mbak. Harus lengkap dong. Kalau gitu kita nggak mengerti. Kalau IO terkait dengan apa gitu. Ayo. Tidak segampang itu aja ya. Ada hal yang perlu kita perhatikan. Gimana Mbak? Yuk, kelompok 5, silakan. Maaf, Prof, boleh tolong dijelasin ulang pertanyaannya tidak ya? Apanya? Pertanyaannya. Ini kalau kamu cerita ya, atorvastatin dengan amlodipin, IO-nya moderate. Kemudian mekanismenya amlodipin menghambat sebagian enzim CYP3,4 yang bertanggung jawab atas metabolisme atorvastatin. Ya, menghambat berarti induktor kan? Jadi si amlodipin itu inhibitor. Benar nggak? Kalau kamu bilang begitu, amlodipin menghambat sebagian. Ya. Jadi substratnya siapa? Yang bertanggung jawab sebagai atas metabolisme atorvastatin. Jadi atorvastatin ini betul sebagai substrat? Kamu tahu apa fungsi daripada substrat, apa fungsi daripada enzim? Kan fungsinya untuk metabolisme. Jadi atorvastatin saya belum lihat lagi ya, saya bikin ini betul. Kemudian di sini enzimnya CYP3,4. Nah, kemudian cerita daripada si amlodipin inhibitor. Apakah bekerja pada enzim yang sama? Nah, itu perlu dong. Kalau nggak bekerja pada enzim CYP3,4 nggak bisa. Ya? Jadi kamu harus pastikan dulu, apakah sama-sama pada enzim CYP3,4, ada substrat, ada enzim. Ya? Nah, atorvastatin akan dimetabolisme oleh enzim CYP3,4. Berarti kalau si atorvastatin ini dimetabolisme, berarti kadarnya kan berkurang karena berubah menjadi senyawa metabolitnya. Setuju nggak saudara? Dan nggak, kalau dengan proses metabolisme dia menjadi tidak aktif. Iya, Prof. Setuju nggak? Ya. Iya, Nah, Prof, setuju. kalau dia menjadi tidak aktif, berarti sebagai
Ini sebagai dislipidemia ya, apakah di kolesterolnya? Ya, dia sebentar kerjanya, karena cepat di metabolisme. Ya, nah tambah lagi si amlodipin. Amlodipin ini sebagai inhibitor. Nah, apa artinya inhibitor? Dia menghambat kerja enzim daripada si IP34 tadi. Nah, karena menghambat, berarti laju metabolisme atau pastatin tidak secepat dibandingkan dengan tidak adanya si atopastatin, karena dihambat oleh si amlodipin. Berarti atopastatin masih tinggi kadarnya. Nah, apa kita lihat? Kan nyeri otot kan? Akibat daripada atonya tinggi. Udah paham sekarang? Paham, Prof. Nah, berarti kalau sudah bikin mekanismenya, seperti sudah bikin reaksi kimia. Reaksi kimia misalnya, ya, di sini atovastatin bikin tanda panah. Di tanda panah itu berarti ada proses metabolisme kan? Kalau kita bikin tanda panah, suatu reaksi kan? Katakanlah dia menjadi metabolitnya. Ya, kalau terjadi metabolisme oleh enzimnya, dia akan menjadi cepat berkurang. Tetapi di enzimnya itu si IP34, nah si amlodipin menghambat kerja enzim tadi. Berarti kan tidak banyak yang bisa dirubah kan, di metabolisme kan. Jadi si atovastatin cepat, masih kadarnya tetap tinggi gitu, walaupun tuh moderate. Nah, atovastatin itu kan sifatnya nyeri otot. Ya, makanya munculnya di sini nyeri otot, efek sampingnya. Apalagi kalau pemakaiannya jangka panjang. Nah, dosennya, pasiennya geriatri lagi, kan bahaya kan? Jadi targetnya ini memang betul enzim CIP34, tapi inhibitor dari amlodipin itu ada lagi tingkatannya. Apakah dia inhibitor kuat, sedang, atau lemah? Ada tingkatannya. Kamu harus baca lagi. Sampai situ paham nggak Anda? Soal inhibitor. Ya, paham, Prof. Jadi berarti jenis mekanismenya metabolisme di tahapan inhibisi enzim CIP34 oleh amlodipin. Nah, mekanismenya kamu buat reaksi kimianya sehingga kelihatan kadar si atovastatin itu meningkat. Nah, begitu caranya. Bisa kan buat tinggal si ato tanda panah, kemudian menjadi metabolit, kemudian di tanda panahnya itu yang ke samping dibuatlah si amlodipin sebagai penghambat inhibitor, dengan pasti harus enzimnya sama ya, kalau nggak sama nggak boleh. Nah, baru akibatnya kadar daripada atovastatin meningkat dengan adanya inhibitor, makanya muncullah nyeri otot. Gimana? Setuju nggak? Demikian juga si losan yang di bawah ini, yang berat. Nah, enzimnya CIP 2C9 inhibitornya. Nah, tolong inhibitornya dicari, kuat, sedang, atau lemah. Kalau sudah dapatkan itu moderate ya? Benar Mbak, moderate ya? Iya, betul, Yang Prof. kedua? Moderate. Iya, moderate, Prof. Kamu nggak punya buku farmakokinetika dari Pak Lukman ya? Di sana lengkap loh. Jadi saya mau nanti betul-betul hasilnya kamu itu bagus gitu. Makanya saya minta kamu buat narasi nantinya. CIP 2C9.
Ada yang punya ya Mbak buku ini? Kalau ada yang punya bagus sekali. Halo, ada yang punya nggak buku? Kalau ada yang punya kan, atau sudah pergi pustaka dong. Di pustaka saya minta tolong waktu itu beli. Halo, saya nggak pernah lihat ya buku yang di pustaka. Kan boleh aja suruh pinjem, kemudian suruh foto yang penting-penting gitu. Tapi dibaca teksnya. Tapi kalau nggak dibaca suruh bingung, karena kalau tabel aja. Ya, gitu cara belajar. Karena banyak hal-hal yang terkait dengan farmakokinetika. Kalau farmakodinamika lain lagi masalahnya. Oke ya, jadi saya anggap ini saudara harus perbaiki. Oh, ini mayor lagi, fenofibra dengan atorvastatin. IO-nya di mana itu? Farmakodinamika. Fenofibrat itu mekanisme kerjanya gimana ya? Apakah di kerja yang sama? Fenofibrat kerjanya di mana? Atorvastatin di HMG, CoA kan? Kalau fenofibrat kerjanya di mana? Apakah sama? Satu golongan? Halo? Mayor nih. Mana? Ada nggak fenofibratnya? Coba cari Mbak. Ya. Sudah ketemu fenofibrat? Anti golongan fibrat PPR alpha agonis, ya PPR. Berarti kerjanya di mekanismenya di mana itu? Kalau di tadi atorvastatin di HMG-CoA tidak terbentuk asam kolesterol ya. HMG-CoA itu kan untuk pembentukan kolesterol ya. Benar nggak? Ya kan dalam rangkaian pembentukan kolesterol ya, HMG-CoA itu. Aduh, gimana sih farmakologi saudara? Sedih saya. Tuh, antihiperlipidemia golongan statin, HMG-CoA, reduksi inhibitor. Jadi dia menghambat, ya, kerja daripada enzim HMG-CoA. Apa yang dihasilkan dengan adanya kerja daripada HMG-CoA itu dalam rangka pembentukan kolesterol tuh. Kalau fenofibrat, dia menghambat pada PPR alpha agonis. Sama-sama ini menyebabkan miopati juga ya, sama-sama menyebabkan miopati ya. Ya, sama-sama menyebabkan miopati. Sorry. Saudara salah pengertian. Kalau kita mengatakan efek aditif itu terutama untuk efek farmakologinya. Ya, tapi kerjanya beda. Tapi yang terjadi di sini efek aditif, peningkatan efek miopatinya. Sama-sama efek samping daripada kedua obat tadi. Artinya apa nih Mbak? Kalau kita bicara farmakodinamik kan berarti kita efek farmakologinya kan? Dan kita tidak harapkan efek toksisitasnya. Ya, itu efek sampingnya. Dampak daripada pemakaian obat tadi. Karena di sini obatnya dua yang bekerja sebagai dislipidemia, sebagai anti pembentukan kolesterol, di mana kedua obat itu menyebabkan efek miopati, ya, berarti efek toksiknya bertambah besar. Jangan digabung begini dong. Kamu bagaimana sih belajar farmakologi?
efek aditif toksisitas obat. Dampaknya, manajemen kliniknya. Tapi kalau farmakodinamika kamu harus sebut. Satu sebagai HNG-CoA, satu sebagai apa tadi, PPR gamma gitu. Dalam rangka pembentukan kolesterol. Satu lagi dalam rangka apa itu? PPR gamma. Pembentukan kolesterol juga atau apa? Ya, di sana tempatnya. Jadi efek penurunan daripada lipidnya bertambah besar. Tapi toksisitas daripada kedua obat itu mungkin bertambah, ya lumayan tambah banyak gitu, miopatinya gitu. Karena sama-sama menyebabkan miopati. Begitu Mbak. Ya? Iya Prof, baik Prof, nanti akan segera Tolong diperbaiki deh. Iya. Kalau si atorvastatin dengan omeprazol. Omeprazol itu bagaimana sifatnya terhadap si CIP34? Nah, apakah dia kuat atau lemah? Omeprazol ini kan PPI nih. Apa yang terjadi? Omeprazol CIP34. Sedang nggak melihat ya si omeprazol itu. Memang CIP34 sih betul. Tapi dia posisinya kuat atau sedang atau lemah gitu. Inhibitor ya. Saya coba carikan. Omeprazol itu, kamu menulisnya begini. Substrat CIP 2C19 sama dengan omeprazol. Inhibitor yang kita maksud kurung lagi CIP. Jadi sama kan? CIP 2 19. Omeprazol. Kamu lihatnya di mana tuh Mbak? Ini dia sebagai CIP. Omeprazol tuh inhibitor sedang. Ini halaman 239. Omeprazol, esomeprazol, fluoxetine, meclobemid, cimetidine, ya, voriconazole, sedang. Nah, itu saya tadi inhibitornya, ada yang bisa perbaiki langsung nggak? Nanti kamu merahkan ini, supaya kamu tahu. Ya, kamu perbaiki substrat, nih, omeprazol, kurung substrat CIP 2C19. Kemudian fenovibrat inhibitor sedang. Nah, itu penting. Ya, makanya cuma moderate kan? Cuma sedang gitu. Tidak mayor. Jadi ada alasannya. Halo, ada yang bisa perbaiki nggak? Ini katakanlah sebagai model, saudara supaya jangan bikin yang salah lagi. Siapa yang bisa kerja? Inhibitor di sedangnya itu kurungnya Mbak, inhibitor kurung sedang. Bukan fenovibratnya yang sedang, inhibitornya sedang. Iyo. Ya, oke, betul. Nah, substrat CIP 2C19 omeprazol. Jadi enzimnya substrat CIP. Jelas kan enzimnya apa? Harus dijelaskan dong. 2C19. Ya. Nah, itu omeprazol. Nah, ini dihapus nih. Enzimnya itu jangan sampai 2 kali. Ya.
Gitu caranya ya. Nah, kalau kamu mau bikin reaksi farmakokinetika metabolisme, berarti di metabolisme di inhibitor kan? Inhibitor CIP 219 kurung atau garis miring. Di sini metabolisme garis miring ya. Inhibitor CIP 219. Nah, disitulah target kerjanya, Mbak. Gak usah target-target IO, sudah kejelasan di sini. Ya. Gitu caranya. Nah, di mekanismenya kamu bikin lagi reaksi tadi, Mbak. Ya. Reaksinya tadi omeprazol, kemudian kurung di bawahnya substrat CIP 219, kemudian tanda panah menjadi metabolit. Kemudian di tanda panahnya itu ada tanda panah yang berdiri seolah-olah sebagai penghambat, inhibitor. Sphenofibrate di bawahnya, inhibitor sedang. Berarti kadar si omeprazol meningkat kan? Walaupun tidak sekuat kalau dia inhibitor yang kuat. Nah, dampaknya apa? Monitor efek, coba Mbak. Nah, omeprazol kan? Berarti perih kan? Terlalu basah. Sakit kepala, mual, dan gangguan gastrointestinal, serta isolasi kebutuhan penggunaan jangka panjang. Omeprazol ini kan kuat nih PPI-nya. Ya. Kamu bisa lihat di memes kan, efek samping daripada omeprazol kalau kadarnya meningkat. Ya. Terutama pada penggunaan jangka panjang. Nah, kalau dibutuhkan, apakah omeprazolnya masih tetap dipertahankan atau diganti gitu? Ya, gitu caranya. Coba lagi yang lain. Makanya saya memberikan saudara yang kinetika ini, grapefruit. Sebagai apa dia grape? Inhibitor. Tapi, nah kamu harus tahu lagi. Inhibitornya apa? Sedang, kuat, atau apa? Jus. Kuat. CIP 34 ya? Iya, Prof. Lihat lagi, CIP 34. Oh, sedang. Grapefruit itu sedang. Ya, di tengah tempatnya. Kamu cari di halaman 239 sampai 240. Efek jus grapefruit tergantung merek, kadar dan dosis pemakaian, dan preparasi. Kekuatan inhibisi, ini contoh obatnya, clarithromycin dan konipaptan tergantung dosis. Bisa menjadi inhibitor kuat atau sedang. Itraconazole dan ketoconazole adalah inhibitor kuat. Semakin besar dosis, semakin kuat inhibisinya. Ini cerita di bawahnya ini. Tapi yang jelas tadi grapefruitnya sebagai inhibitor sedang di enzim CIP34. Nah, akibatnya apa? Kalau diberikan bersama dengan si jus itu apa jadinya? Hindari konsumsi selama terapi atau statin, atau gunakan statin yang tidak tergantung pada CIP34. Tidak di metabolisme, tidak tergantung, tidak di metabolisme kok. Kan enzim yang bekerja itu, ya kan? Yang substratnya tidak CIP34, kan? Enzim itu kan banyak, ya? Tidak terisi oleh CIP34, gitu Mbak. Ya? Nah, metabolismenya juga tadi kamu bikin terkait dengan inhibitor, tapi enzimnya beda, CIP34 di sini.
Oke, Mbak. Apalagi Mbak obatnya? Ini kamu nggak usah sebanyak ini. Coba nanti saya tunjukin kamu cara bikin. Cukup dengan tanda panah aja. Nanti tanda panahnya ada 2, ada 3. Kita janjian. Tanda panahnya 1 berarti lemah. Tanda panahnya 2 berarti sedang. Tanda panahnya 3 berarti kuat. Gitu, Mbak. Nanti kenaikan kadarnya juga kita lihat. Kalau 1 sedikit naiknya. Kalau 2 tanda panahnya ya sedang naiknya. Kalau 3 tanda panahnya banyak naiknya. Berarti efek sampingnya juga makin tinggi gitu. Cuma tanda-tanda kok kita mainnya. Gak usah cerita banyak-banyak deh. Efek samping serius tuh urusan dampak klinis gitu. Ya. Kamu sih gak bisa membedakan ya antara mekanisme dengan dampaknya, dampak kliniknya. Ya. Oke. Ya. Jadi perbaiki ya. Nah, kalau kita lihat, ini sudah selesai obatnya. Nah, Sudah Prof, terakhir ada di interaksi jus sama atorvastatin. jadi obatnya 6 ya pasangannya. Sudah sepasang-sepasang ya. Sudah Prof. Oke. Sekarang kita lihat slide berikutnya. Ini matrik. Ya, matrik. Kemarin. Wah, saya sudah bilang kan ya. Tolong perbaiki. Kalau sudah bikin matrik, berarti kalau sudah lihat diagonal atas dengan diagonal bawah sama nggak? Kita jangan bikin bingung, bikin sesuatu yang memudahkan kita. Sama nggak? Diagonal atas dengan diagonal Sama, bawah Prof. sama kan? Kan dia merupakan kayak lipatan kertas gitu. Benar nggak? Nah, kita cukup isi salah satu aja. Maka kita sepakat isi yang bagian bawah aja. Jadi nggak pusing gitu. Ya? Nah, kalau tidak ada interaksi, sudah bikin tandanya kurang-kurang 3 kali. Tanda kurang, nggak usah pakai kata-kata. Ya, diperbaiki ya. Saya sudah bikin kok pada petunjuknya kemarin. Saya sebenarnya belum mau ngomong, tapi saya melihat ini nggak sabar sih. Udah saya ingatkan kok, kamu ini gimana sih? Ya, tolong diperbaiki ya. Nah, apalagi yang perlu kita lihat? Di samping IO-nya. Ini kan pasiennya geriatri. Apa yang kita lihat? Kriteria BIRS. Mana? Di mana kamu letakkan? Bisa nggak di tempat obatnya, di kesimpulan? Nah, enaknya gimana ya lihatnya ya? Siapa yang bermasalah sekali ini? Ini obatnya apa sih? Yang kategori 1 tidak ada ya? Atau nggak masuk? Oh, atau masuk kategori 3 berbahaya. Kalau si kategori 2 nggak ada. IO banyak. Bagaimana tidak ada yang secara dominan? Kan ada tadi IO-nya. Benar nggak ada IO-nya tadi? Kategori 4 tuh IO. Lu nggak? IO. Coba baca lagi deh kriteria BIRS. Kategori itu kan 4 tentang IO. Kalau kategori 5 tentang penyesuaian dosis pada fungsi ginjal. Halo? Halo? Yang kategori 3 nggak salah kamu IO-nya nih. Kategori 3 interaksi berbahaya ya? Bukan kategori 4 yang IO. Ini kamu baca dari mana ya, Mbak?
Halo? Kategori 3 tuh harusnya obat yang digunakan hati-hati, Prof. Kategori 4 yang interaksi obat. Iya, yang IO-nya kan itu. Nah, kan lain kamu bikin deskripsinya obat dengan risiko efek samping manfaat pada lansia. Padahal tuh IO kan kategori 4 tuh. Perbaiki ya. Gangguan fungsi ginjal. Penurunan fungsi ginjal yang mana, Mbak? Kan fungsi ginjal itu ada set 1, set 2, set 3, set 4, set 5. Nah, yang perlu dapat perhatian set berapa? Apakah di set 2, 3 masih boleh gitu? Di set mana yang nggak boleh sama sekali? Karena obat ini kan terkait juga dengan kebutuhan pasien. Harus manfaat dan risikonya kita pertimbangkan. Benar nggak? Ya kan? Nah, kalau bisa diganti, diganti. Tapi kalau memang itu obatnya, ya berarti kita hati-hati. Kita sesuaikan dosis atau sesuaikan frekuensinya. Atau kombinasi antara besarnya dosis dengan frekuensi ulangannya. Ya. Jadi ada triknya itu, pemberian obat pada gangguan ginjal. Nah, rangkumannya gimana nih? Simpulan, coba lihat. Simpulan singkat. Ada interaksi, risiko tinggi terhadap IO, tingkat mayor dan moderate. Kemudian interaksi ini, nah saya nggak suka ya efek adisi tosis tasopo. Kalau kita mengatakan efek adisi, efek sinergis itu terkait dengan efek farmakoterapinya. Kalau efek toksik jangan dong. Efek ketoksikan, ya, efek keracunannya. Jus, grapefruit, atau statin moderate menghambat CYP34, intestinal sehingga meningkatkan kadar statin dari risiko rhabdo. Fenofibrat dengan losartan moderate, fenofibrat, hepatik yang memetabolisme losartan. Hepatik itu apa, Mbak? Rata-rata ini. Apa beda hepatik dengan ini? Kamu sih macam-macam istilahnya deh. Nama di apa tepatnya? Enzim itu kan terutama terbesarnya banyaknya di hati kan? Ini baris ke-3 ini salah apa? Oh, kategori 3. Evaluasi kriteria BIS. Jus grapefruit kategori 3 juga interaksi dengan atau meningkatkan risiko. Ya, kamu lihat lagi. Kalau kategori 3 dengan kategori 4 yang mana yang betul? Ya. Edukasi pasien menghentikan dari konsumsi jus grapefruit selama terapi dengan atorvastatin. Manajemen dosis dan kombinasi. Oh, ini ketika siapa? Manajemen dosis dan kombinasi. Sama farmasis ya, atau sama tenaga medis kan? Monitoring berkala, keluhan pasien yaitu nyeri kedeman otot, kadar CK, fungsi hati, fungsi ginjal, kadar kreatinin kinase terkait dengan apa tuh Mbak? Kreatinin kinase, fungsi hati ada yang terganggu tadi.
Apa yang mengganggu fungsi hati? Di sini obatnya. Kita punya reason ya, kalau mengatakan sesuatu itu, kira-kira siapa yang menyebabkan gangguan fungsi hati di sini atau gangguan fungsi ginjal? Jangan ya, ini gak tepat kalau menurut saya. Ya, poin yang terapi ini tentang apa ini? Coba Mbak, ujungnya sedikit lagi, ini apa nih? Sel 6. Nah, di side kolom A. Kolom A itu rekomendasi dan manajemen terapi. Ya, kalau kamu katakan monitoring berkala, keluhan, jadi kelemahan otot, berarti bagaimana? Dari respon fisiologis atau dari parameter klinik? Parameter klinik untuk kelemahan otot apa? Apakah kreatin kinase? Nah, harus jelas kan? Kemudian kalau fungsi hati terkait dengan obat apa gitu. Fungsi ginjal terkait dengan apa gitu. Kan pasti ada alasan kan? Kita nggak bisa bikin kalau nggak bikin aja secara umum. Ngapain kalau mau belajar tentang obatnya tadi ada fenofibra, ada apa segala. Ya, sudah tahu tadi obatnya. Apa itu yang harus dipantau? Berapa yang harus dipantau? Harus clear dong. Kalau menyebut sesuatu itu, saya aja memanggil saudara clear. Pakai nomor urut, pakai nama, pakai NPM. Jelas gitu ya. Jadi biasakan bicara fokus. Soal PG, coba lihat lagi. Masih banyak berantakan nih soal kamu. Ya, soal yang tadi kan, pertanyaannya. Apa pertanyaannya ini? Kategori 3, seorang pasien dislipidemia. Manakah pasangan obat dalam regimen pasien termasuk kategori 3? Kombinasi dengan interaksi berbahaya karena dapat meningkatkan risiko miopati, darah pedo, miolisis secara farmakodinamika. Atau dengan fenofibrat. Kategori 3 kan? Itu IO atau apa Mbak kategori 3 itu yang kamu maksud? Dia sebagai apa tadi IO? Memang efek sampingnya, jadi saya nggak yakin nih IO di kategori 3. Kamu yang pindah-pindahin ya? Hah? Kamu pindah-pindahin ya kategori apanya itu? Jangan dong. Itu bikinnya susah loh kriteria BIR itu. Bukan sembarangan itu. Oh, jangan seenaknya dong jadi orang. Coba saya lihat ya. Kamu lihatnya dari mana kriteria BIR itu? Yang 3. Novel sudah di ini Mbak, Mas. Ini sudah di partisipannya sudah di screenshot supaya ketahuan ya. Nanti kita keenakan lupa. Tolong ya Novel. Sudah, Bro. Ya. Tolong dilapor nanti siapa yang sudah hadir ya. Iya, baik, Bro. Ya, oke. Ada yang bisa lihat nggak kriteria BIR betul nggak itu? Temannya bikin yang 3 itu terkait dengan IO. Belum, Prof. Belum betul. Belum ketemu kamu ya? Kamu kan bisa lihat dari itu Betul, Prof. aslinya. Aslinya di itu aja cari di Google kriteria BIR, nanti muncul itu. Ya. Muncul loh. Benar. Saya kebetulan ingatnya karena sudah beberapa kali bimbing mahasiswa.
terkait dengan kriteria BIRS itu, ya. Coba kamu lihat deh. Tapi saya nggak mau menyalahkan Anda, lebih bagus kita lihat masing-masing. Coba cari, download kriteria BIRS. Saya ingat saya, IO itu terkait dengan kriteria 4. Kategori 4, ya. Jadi kita nggak boleh sampai memberikan suatu informasi yang salah gitu. Makanya saya juga hati-hati kalau bicara itu. Nggak boleh sembarangan kan. Nanti tertanam sama kamu, yang salah itu kan repot saya. Oh, ibu tuh bilang gini-gini gitu. Padahal itu kita harus konfirmasi sama data pustakanya yang akurat, ya. Yang akurat ya. Jadi soalnya apalagi konsumsi 1 gelas jus ya setiap pagi kandungan Prof. Dalam grapefruit diketahui dapat menghambat aktivitas enzim CYP34. Salam cerna. Jadi obat manakah yang kadar plasma akan meningkat secara signifikan akibat interaksi ini sehingga membuka risiko? Ya kalau dilihat dari ininya sudah tahu ada kata kuncinya risiko terus ditaruh pasti obat-obat yang terkait dengan ini dislipidemia, statin. Nah kayaknya soal kamu nggak begitu canggih sih. Ya nggak gitu canggih soal kamu. Coba yang ketiga lagi soalnya omeprazol ya mengatur gangguan lambung, evaluasi kinerja yang mana tadi nih ya dalam matrik nomor 3 yang dalam matriks silang itu Prof soalnya. Matriks silang. Tapi kalau si soal kan nggak tahu matriks silang kan. Kalau saya bertanyanya begini, kalau itu kan tadi kan ada inhibitor yang lemah, yang sedang, ya. Nah, inhibitor yang sedang itu misalnya dia bekerja pada si enzim apa, itu bisa juga. Atau dampak toksisitasnya dibandingkan dengan kalau inhibitor kuat gitu, ya kan? Jadi kamu bisa tahu kan, kalau ternyata inhibitor kuat berarti kadarnya makin meningkat. Ya, kadar bentuk aktifnya. Tapi kalau bentuknya lemah, apalagi lemah bisa diabaikan lah gitu. Tapi kalau sudah kuat kamu nggak bisa main-main itu, apalagi rhabdo. Dan berarti pemakaiannya juga dibatasin itu, si atorvastatin. Nggak boleh terlalu lama, bahaya pasiennya. Ya, gitu caranya Mbak. Soal ini 2 minggu ini apa? Ome. Nah, apa yang kamu ingat dengan omeprazol? Kamu memberikan selang waktu. Durasi pemakaiannya maksimal berapa minggu? 8 minggu? 2 bulan? Wow. Kalau saya lebih tentu ganti obat. Berat loh. Obat itu paling kuat. Kan kita punya obat mah itu mulai dari yang sifatnya menetralkan, ya, antasida, ada yang melapisi, ada sebagai AH1. Nah, omeprazol itu menghambat PPI, sekresi ACL-nya. Itu paling kuat itu. Padahal ACL itu penting. Kalau nggak ada pencernaan kamu. Dan, kamu harus tahu nih tes tengahnya berapa. Bisa cari nggak tes tengah daripada OME? Coba cari di Google kamu itu. Tes tengah omeprazol berapa lama? Jadi banyak alasannya. Pertama dia sangat kuat. Kalau saya pernah baca itu tes tengahnya panjang sekali. Ya. Jadi nggak bisa kamu katakan 8 minggu. Lebih bagus diganti.
Nah, bikinlah pilihan gitu. Ya, apalagi soal ketiga, soal keempat ya. Hasil analisa DRP, interaksi antara fenomen dimiliki level mayor. Meminimalkan risiko. Oke, jadi tindakan manajemen terapinya kombinasi, tapi dia perlu obat statin. Ya ganti aja salah satu, jangan dua-dua diberikan. Ini nomor 3 ini, C ini nggak begitu bagus jawabannya. Ya, yang pertama, opsi kamu itu tulisannya terlalu panjang. Ya, kemudian sudah mengarah gitu. Dan tidak membuat orang bertanya atau memikirkan sesuatu. Padahal yang diharapkan dia memikirkan dan mendapatkan suatu putusan yang tepat, gitu kan? Itu gunanya pilihan ganda. Saya nggak begitu bagus tuh pilihannya. Ada lagi? Sudah, Prof. Tadi sudah dibahas 5 soal. Oke. Sekarang nomor 7, kelompok 7 Mbak, sebagai sampel lagi kamu. Ayo Mbak. Baik, Prof. Terima kasih, Kelompok Prof. 7 diperbaiki ya. Itu katakanlah sebagai sampel, tapi betul-betul harus diperbaiki. Kalau enggak, kamu kesalahannya menurun terus. Nanti sampai kamu di lapangan kerja, kamu bikin yang salah itu kan malu saya. Kamu sebut-sebut nama saya lagi, waduh. Saya sudah nggak di sana lagi. Waduh, bahaya dong, berat tugasnya itu Mbak. Kamu nggak mau perbaiki diri, jadi orang lain yang disalahkan nanti. Padahal sudah capek aku mengatakan, tolong perbaiki gitu. Ya,